Umumnya, prosesi ngaben dilaksanakan setelah mendapatkan hari baik. Ada juga yang mengubur jenazah terlebih dahulu selama beberapa waktu karena mempertimbangkan biaya. Namun, ada batasan waktu khusus yang tak boleh dilanggar karena akan berdampak buruk bagi yang meninggal dan juga keluarganya. Jenazah orang yang telah meninggal berpuluh-puluh tahun dan tidak diaben diyakini akan menjadi bute cuil. Bute cuil adalah bute atau makhluk halus yang umumnya selalu mengganggu kehidupan manusia atau prati sentana. Ide Sri Bujangga Waisnawa Putra Sari Sri Satya Jyoti kepada Bali Express mengungkapkan, dalam filsafat Samkhya disebutkan bahwa purusa dan prakerti saling tarik-menarik. Oleh sebab itu, ketika manusia meninggal, maka unsur prakerti atau badan kasar yang terdiri dari panca mahabhuta harus dibersihkan melalui upacara ngaben, sehingga unsur purusa yang disebut atman atau antahkarana sarira serta sukma sarira akan menjauh dari tarikan prakerti. Ide Resi Waisnawa menjelaskan, manusia dalam ajaran agama Hindu terdiri dari 3 lapisan, yaitu raga sarira, sukma sarira, dan antahkarana sarira. Raga sarira merupakan badan kasar, yaitu wujud yang dapat dilihat yang terdiri dari unsur panca mahabhuta. Unsur panca mahabhuta yaitu pertiwi, apah, teja, bayu, dan akasa. Sedangkan suksma sarira merupakan badan astral atau disebut juga badan halus yang terdiri dari alam pikiran atau cita, perasaan atau manah, keinginan atau indriya, dan nafsu atau ahamkara. Kemudian antahkarana sarira merupakan atman atau bagian dari ide Sang Hyang Widi yang menyebabkan hidup atau yang disebut juga Sang Hyang Atman. Jika antahkarana atau atman masih dipengaruhi oleh suksma sarira, maka atman tersebut masih terikat nafsu dan keinginan yang semena-mena. Hal itu biasanya terjadi pada mereka yang sudah meninggal cukup lama, namun raga sariranya masih dititipkan di Ibu Pertiwi. Itulah cikal bakal dari bute cuil. Roh yang sudah menjadi bute cuil biasanya akan mengganggu keluarga yang ditinggalkan. Secara niskala mereka akan berusaha mengganggu, menggoda agar keturunannya segera melaksanakan prosesi pengabenan. Untuk menangani jenazah yang puluhan tahun telah dititipkan di Ibu Pertiwi, lanjutnya ada rangkaian khusus yang dilaksanakan dalam prosesi pengabenan, yaitu upacara pengaskaran. Pengaskaran merupakan upacara inisiasi roh agar dari prete menjadi pitra. Prete adalah roh yang masih diikat oleh suksma sarira. Sedangkan pitra adalah atman atau antahkarana sarira yang telah bebas dari pengaruh suksma sarira. Itulah sebabnya dalam upacara pengabenan memerlukan upacara pengaskaran atau askara atau inisiasi roh. Tujuannya agar roh tersebut bersih atau terbebas dari suksma sarira. Ditegaskannya, yang berhak untuk melaksanakan inisiasi atau pengaskaran hanyalah seorang sulinggi yang sudah lengkap melaksanakan upacara mapulang lingga.